Ratusan warga Kabupaten Bogor keracunan makanan usai menyantap hidangan di acara pengajian. Mereka warga Desa Pangradin, Kecamatan Jasinga. Gejala yang dialami para korban adalah lemas dan mual-mual. Para korban menjalani perawatan di Puskesmas Jasinga. Hingga kini pemirsa masih sekitar 140 warga menjalani perawatan. Datang di itu warga Pangradin KB, dia warga Pangradin KB. KB rumah sakit pilu warga Pangradin tuh berikut jeung Pak Haji tuh. Pilu apa ini? Pilu. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung pemirsa dengan Kepala Puskesmas Jasinga Bogor, Jawa Barat, Dr. Nur Alia. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak. Baik, dokter, untuk penanganan terhadap pasien saat ini sudah sejauh apa? Sampai saat ini kondisi yang dirawat di Puskesmas Jasinga itu sejumlah 39 orang. Tapi semua aman terkendali, ada 28 wanita dan 11 orang pria. Kondisi terbaru saat ini seperti apa, dokter? Keluhan masih berkisar, ada yang sama, ada juga yang perbaikan, ada yang masih mengeluh demam, kemudian juga ada mual, muntah, mencret juga masih. Tapi sejauh ini kami semua sudah tangani dan alhamdulillah sudah mulai perbaikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, apa yang sebenarnya mereka konsumsi hingga akhirnya terjadi keracunan? Ya, jadi waktu hari Minggu itu ada kegiatan rajaban di Desa Pangradin, kurang lebih itu kegiatan jam 8. Nah, kemudian di hari Senin itu kurang lebih jam 19.40, berbondong-bondong ada masyarakat datang ke sini dengan keluhan sakit perut, mual, muntah, kemudian juga mencret, datang ke IGD Puskesmas Jasinga, dan bertahap kami lakukan penanganan serentak malam itu sampai kemudian juga koordinasi juga dengan pihak kecamatan, polsek, kemudian juga Koramil dan dari BPBD alhamdulillah juga memberi bantuan pelbet karena kondisi Puskesmas tidak memungkinkan untuk menampung sebanyak itu orang yang harus diinvestigasi. Oke, kira-kira berapa lama dokter perawatan ataupun juga pemulihan yang diperlukan bagi para pasien? Kita berharap segera mungkin ya, kalau kondisi sudah memungkinkan mudah-mudahan bisa rawat jalan. Dan untuk laporan juga untuk sampel makanan yang terduga kemungkinan ada keracunan makanan tersebut sudah kami kirim ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, sejauh ini dokter mungkin juga boleh dibagikan informasinya, kondisi terparah ini ancamannya seperti apa? Kalau untuk kondisi sekarang kita lihat semua dalam keadaan kondisi sudah mulai lebih stabil, walaupun masih ada beberapa 1-2 orang yang masih ada mengeluh mual ataupun sakit perut. Yang kita takutkan adalah dehidrasi ataupun mungkin ada komplikasi yang lain, tapi sejauh ini masih aman, Mbak. Paling ada 1 orang balita yang kita tangani, tapi juga alhamdulillah itu sudah mulai perbaikan. Mengingat ini juga cukup banyak pasien ataupun juga korban yang dirawat di Puskesmas, dokter, untuk tenaga kesehatan sendiri, apakah cukup untuk menangani pasien-pasien tersebut sejauh ini? Cukup, alhamdulillah. Kita di sini ada dokter 6 dokter. Baik, dari keseluruhan korban ataupun juga pasien keracunan tersebut, dokter, ada berapa pasien yang dinyatakan atau berupa anak-anak ini? Anak-anak itu ada 5 orang ya. Ada 5 orang, kalau yang lainnya dewasa. Adakah perbedaan penanganan dokter antara keracunan pada anak-anak dan juga mereka yang pasien dewasa begitu? Sebenarnya sih kurang lebih sama. Yang penting tidak sampai jatuh dalam kondisi perburukan. Dan juga kita juga sudah berkoordinasi juga dengan pihak rumah sakit. Kalau sampai ternyata ada kondisi yang harus perlu dirujuk, kami sudah siap akan merujuk. Tapi alhamdulillah sampai saat ini
kondisinya masih aman, jadi belum ada yang dirujuk ya. Tapi dokter, kami izin mengkonfirmasi kembali, jadi sejauh ini temuannya adalah makanan yang memang sudah kadaluarsa ataupun juga basi, bukan ada kandungan-kandungan tertentu yang sengaja dimasukkan ke dalam makanan tersebut ya, dokter? Enggak, sepertinya sih dari makanan ya, karena biasanya kan kalau di desa itu dimasaknya mungkin jam berapa, tapi baru disajikannya atau dimakannya jam berapa. Karena makanannya juga banyak yang disajikan di sini kan, ada sate kambing, ada sop, ada telur balado, ada pepes ikan dan lain-lain ya. Jadi itu masih kami cari tahu dulu untuk dipastikan penyebab bahan keracunan dari makanan apa. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan di Ragam Perkara TV One, Dr. Nur Alia yang merupakan dokter dari Puskesmas di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.